Warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian siapakah orang yang muflis atau orang yang bangkrut itu? Kemudian para sahabat pun menjawab, menurut kami muflis itu adalah orang yang tidak mempunyai harta atau benda. Maka Rasulullah SAW menerangkan kepada para sahabat bahwasanya orang yang pailit itu adalah dari orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala sholatnya, puasa, zakat, namun dia datang dan dahulu di dunianya dia telah mencela, menuduh, berzina, memakan harta yang tidak haknya, menumpahkan darah pada saudara, dan telah memukul orang lain dengan tidak hak. Maka di sini diberikan kepadanya kebaikan orang yang membawa banyak pahala ini. Dan di situ diberikan sedemikian juga, maka apabila kebaikannya sudah habis sebelum dia melunasi segala dosanya kepada orang lain, maka kesalahan orang yang dijolimi di dunia itu dibebankan kepadanya. Kemudian dia dilemparkan ke api neraka. Hadis riwayat Muslim. Keterangan singkat mengenai manusia yang bangkrut di akhirat, bahwasanya di dunia ini mungkin banyak orang-orang yang merasa kuat dapat membebaskan dari mereka jeratan hukum akibat perbuatan zalim mereka terhadap orang lain, baik berupa hutang, membunuh tanpa alasan yang dibenarkan oleh Allah, mencaci maki orang lain dan sebagainya. Namun tidak demikian dengan hukum dan keadilan yang Allah tegakkan di hari kiamat kelak. Pada saat itu tidak seorang pun yang dapat membebaskan diri dari kesalahan yang selama di dunia yang dia tak pernah bertaubat dan menyesalinya. Orang yang mereka jolimi datang ke hadapan Allah mengadu kejoliman orang tersebut, sedang ia bergantung dengan kepala saudaranya sambil berkata, "Wahai Tuhanku, tanyakanlah kepada orang ini yang telah membunuhku, kenapa dia telah membunuhku dia dunia," dan sebagainya. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, kami wasiatkan kepada umatnya dengan sabdanya, barang siapa di sisi ada perbuatan zalim terhadap saudaranya, maka hendaklah ia meminta dihalalkan atau dimaafkan sekarang sebelum datang hari yang tidak berlaku pada saat itu emas atau perak, sebelum diambil darinya kebaikannya untuk membayar kezaliman yang terhadap saudaranya. Dan jika dia tidak mempunyai kebaikan, maka dibebankan kepadanya keburukan saudaranya itu kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu segeralah kita membebaskan diri kita dari kezaliman orang lain. Penuhilah setiap yang mempunyai hak akan haknya, dan jangan menunggu hari-hari esok, karena tidak seorang pun yang mengetahui akan keberadaan di hari esok. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan mengenai manusia yang bangkrut di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hadis ini itu dapat kita ringkas kebangkrutan di akhirat itu yang pertama adalah mencela, menghina, dan mencaci maki orang lain. Yang kedua, menuduh atau memfitnah orang lain. Ketiga, merampas hak milik orang lain. Yang keempat, melukai dan menumpahkan darah. Yang kelima, memukul dan menganiaya orang lain. Penyebab seorang menjadi bangkrut di hari kiamat? Ternyata karena kezalimannya kepada orang lain, maka semua amal soleh yang dilakukan di dunia akan hilang lantaran perbuatan buruknya.